Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulita Nur Mufatihah dengan NIM 401200281 dari kelas Ekonomi Syariah C. Kali ini saya akan memberikan tutorial fungsi finansial pada Microsoft Excel. Fungsi finansial pada Microsoft Excel meliputi FV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan juga NPER. Oke, langsung saja ke fungsi yang pertama, yaitu FV atau Future Value. Future value merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Rumus yang digunakan pada Microsoft Excel yaitu sama dengan FV dalam kurung rate, NPER, min PMT, PV, type, dan tutup kurung. Oke, langsung saja di sini saya punya contoh soalnya dengan keterangan parameter rate atau suku bunganya sebesar 10%, NPER atau jumlah periodenya setelah 6 bulan, kemudian PMT-nya atau nilai angsuran tetapnya sejumlah 3 juta rupiah. Baik, untuk tabel perhitungannya adalah seperti ini. Kita langsung masukkan saja untuk rate, NPER, dan PMT-nya pada kolom perhitungan. Apabila semua parameternya sudah masuk ke kolom perhitungan, maka langsung saja kita hitung untuk future value-nya. Oke, langsung saja ke formula bar. Tuliskan rumusnya dengan sama dengan FV, buka kurung. Nah, untuk di Excel sendiri sudah ada urutan parameternya ya, jadi kita masukkan sesuai urutannya ini. Mulai dengan rate, NPER, dan PMT. Untuk PMT kita negatifkan dengan tujuan supaya formulanya memiliki hasil yang positif ya. Kita negatifkan. Dan untuk parameter PV dan type, ini merupakan dua parameter yang opsional ya. Jadi apabila di soal itu tidak disebutkan, maka di rumusnya tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Nah, hasil dari FV itu sejumlah 23.146.830. Sehingga kesimpulannya total uang kita setelah 6 tahun yaitu berjumlah 23.146.830. Fungsi finansial yang kedua yaitu PV atau present value yang merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Dengan formula present value yaitu sama dengan PV buka kurung rate, NPER, PMT, min PV, type. Di sini saya juga sudah menyediakan soalnya dengan keterangan parameter rate atau suku bunganya sebesar 10%, NPER atau jumlah periodenya 4 tahun, kemudian PMT-nya 3 juta rupiah, dan FV atau future value-nya 18 juta rupiah. Oke, langsung saja kita masukkan data-data ini ke dalam kolom perhitungan. Apabila semua parameternya sudah masuk ke dalam kolom perhitungan, maka langsung saja kita hitung untuk present value-nya. Untuk menghitung PV atau present value-nya, kita menggunakan formula PV. Langsung saja kita masuk ke formula bar-nya, kemudian ketik sama dengan, klik PV, buka kurung. Nah, di sini sudah ada urutan untuk parameternya ya. Kita masukkan parameternya sesuai dengan urutan ini. Yang pertama yaitu rate, NPER, PMT, FV. Untuk FV dan type ini merupakan parameter yang opsional, jadi karena yang ada dalam soal hanya FV, jadi yang saya masukkan ke rumus hanya FV. Dan untuk FV-nya ini kita negatifkan dengan tujuan agar hasil formulanya bernilai positif. Apabila sudah, kita tutup kurung, kemudian klik enter. Di sini akan muncul hasil PV-nya yaitu Rp2.784.646, sehingga dapat disimpulkan bahwa saldo awal yang harus ada di rekening kita berjumlah Rp2.784.646. Fungsi finansial yang selanjutnya yaitu PMT atau Periodic Payment, yaitu fungsi yang digunakan untuk pembayaran asuransi secara tetap pada tiap periodenya.
Dengan formulanya sama dengan PMT, buka kurung rate, n per, min PV, FV, type, tutup kurung. Di sini saya juga sudah menyediakan contoh soalnya dengan keterangan parameter PV atau present value-nya berjumlah 8 juta rupiah, kemudian untuk rate atau suku bunganya sebesar 10%, dan n per atau jumlah periodenya 4 tahun. Oke, langsung saja kita masukkan data-data ini ke dalam kolom perhitungan PMT. Oke, apabila semua parameternya sudah masuk ke kolom perhitungan, maka langsung saja kita hitung PMT-nya. Langsung masuk ke formula bar, klik sama dengan PMT, buka kurung. Nah, di sini juga sebenarnya sudah ada ya untuk urutan-urutan parameternya, tinggal kita masukkan sesuai urutannya saja. Pertama rate, n per, PV. Untuk FV dan type opsional ya, jadi di sini tidak dimasukkan. Kemudian untuk PV-nya kita negatifkan dengan tujuan supaya hasil formulanya nanti bernilai positif. Kita tutup kurung, klik enter. Maka akan muncul hasilnya, hasil PMT, yaitu senilai Rp2.532.766, sehingga bisa disimpulkan besar angsuran yang harus dibayar kita, yaitu sejumlah Rp2.523.766 setiap periodenya. Fungsi finansial yang selanjutnya yaitu ada IPMT dan PPMT. IPMT dan PPMT ini merupakan pengembangan dari angsuran tetap yang kita bahas sebelumnya. Jadi, angsuran tetap itu terbagi menjadi dua. Ada IPMT dan ada PPMT. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas IPMT terlebih dahulu. IPMT merupakan besarnya bunga angsuran, dan formulanya yaitu sama dengan IPMT, buka kurung rate, per, n per, min PV, FV, dan type. Kemudian tutup kurung. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan contoh soalnya dan juga keterangan parameternya. PV-nya atau present value-nya sebesar 7 juta rupiah, kemudian rate atau besaran bunganya 10%, kemudian n per atau jumlah periodenya selama 5 tahun, dan kemudian periodenya adalah tahun ketiga. Oke, langsung saja kita masukkan parameter ini ke dalam kolom-kolom perhitungan IPMT. Oke, apabila semua parameternya sudah masuk ke dalam kolom perhitungan IPMT, maka langsung saja kita hitung IPMT-nya. Langsung kita masukkan formulanya ke formula bar, sama dengan IPMT, buka kurung, sama dengan fungsi yang sebelumnya. Untuk fungsi IPMT ini, urutan parameternya juga sudah tercantum ya pada Excel, jadi tinggal kita masukkan sesuai dengan urutannya saja. Yang pertama yaitu rate, periode, jumlah periode, dan PV. Untuk PV-nya kita negatifkan ya, dengan tujuan supaya hasil formulanya bernilai positif. Kalau sudah, kita tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, di sini akan muncul jumlah IPMT-nya yaitu sebesar Rp459.218. Jadi, bisa disimpulkan bahwa besarnya angsuran bunga pada tahun ketiga yaitu Rp459.218. Oke, selanjutnya langsung kita ke PPMT atau Principal Payment. PPMT merupakan angsuran pokok. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal dan soalnya sama dengan IPMT, keterangannya juga sama dengan IPMT. Jadi langsung saja kita masukkan untuk parameternya, langsung masukkan ke kolom perhitungan PPMT. Apabila semua parameternya sudah masuk, maka langsung saja kita hitung PPMT-nya ya. Langsung masuk ke formula bar, ketikkan formulanya, yaitu sama dengan PPMT, buka kurung, urutkan sesuai dengan urutan parameternya ya, rate, periode, jumlah periode, PV. Untuk PV-nya ini juga sama dinegatifkan ya, tutup kurung, dan klik enter. Oke, ini sudah muncul hasilnya. Hasil PPMT-nya adalah Rp1.387.365.
Jadi besarnya angsuran pokok pada tahun ketiga yaitu Rp1.387.365. Fungsi finansial yang terakhir yaitu NPER atau jumlah periode merupakan jumlah periode pada suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Dan formula untuk NPER ini adalah sama dengan NPER buka kurung rate, min PMT, PV, FV, type tutup kurung. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya sudah menyediakan contoh soalnya dengan keterangan parameternya adalah PV atau present value-nya berjumlah 6 juta rupiah, kemudian rate atau suku bunganya berjumlah 10%, dan untuk PMT-nya sejumlah 1.350.000. Oke, langsung saja kita masukkan data-data parameternya ke dalam kolom perhitungan NPER. Oke, apabila semua parameternya sudah dimasukkan ke dalam kolom perhitungan, maka langsung saja kita menghitung NPER-nya atau jumlah periodenya. Langsung masuk ke dalam formula bar, kemudian tuliskan formulanya, yaitu sama dengan NPER buka kurung, sama seperti yang sebelumnya ya, untuk fungsinya di sini sudah langsung muncul urutan parameternya. Kita masukkan sesuai dengan urutannya. Yang pertama rate, PMT, kemudian PV. Oke. Di sini untuk PMT-nya kita negatifkan dengan tujuan agar hasil formulanya nanti bernilai positif ya. Dan untuk FV dan type-nya karena di soalnya tidak tercantum, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus. Sekarang kita tutup kurungnya, kemudian klik Enter. Oke, jadi sekarang sudah muncul hasil NPER-nya, yaitu 6,167. Kemudian 6,167 ini kita bulatkan menjadi 6 begitu ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cicilan laptop tersebut akan lunas dalam 6 tahun.